Bab 41 Waktu yang salah. Kuda berdarah naga berlari dengan kecepatan yang mencengangkan. Garis merah merobek-robek kota, sepenuhnya tanpa henti saat menginjak-injak orang-orang klan Yun yang terluka. Wosh! Tonghu mendarat dengan anggun di atap sebuah bangunan di dekat tempat pertempuran terjadi. Dia mengamati mayat-mayat itu dengan cemas tapi tidak bisa menemukan Lin Yun dimanapun. Pembantaian itu sangat mencengangkan. Maafkan aku, anakku. Aku datang secepat mungkin, tapi anak nakal klan Yun itu lebih cepat dariku, kata Bos Tong dalam hati. Dia berharap dia bisa meminta maaf pada Lin Yun secara langsung, tapi ini harus dilakukan. Ketika Tong Hu mendengar bahwa klan Yun sedang dalam perjalanan untuk membalas dendam pada Lin Yun, dia segera bergegas. Dia telah merencanakan untuk membantu Lin Yun keluar dari kota dan bahkan siap untuk bertarung jika perlu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun sudah pergi ketika dia tiba. Dengan senyum tipis di wajahnya, Tong Hu bergumam, sepertinya aku memilih orang yang tepat untuk menjual pil asal surgawi itu. Anak itu punya potensi. Saat dia berbicara, asap merah muncul di langit di atas kota Baisui dalam bentuk lambang klan Yun. Keributan muncul di sekelilingnya saat praktisi bela diri lokal mengalir ke jalan-jalan. Tong Hu bergidik. Tidak menyadari bahwa Lin Yun telah mencuri kuda berdarah naga, Bos Tong hanya bisa berharap Lin Yun bisa keluar dari kota Baisui dalam keadaan hidup. Semoga berhasil, nak. Kuda berdarah naga itu mudah tersinggung dan juga kuat. Di tanah datar, sebanding dengan beberapa binatang terbang. Pada saat asap muncul di atas langit kota Baisui, Lin Yun sudah meninggalkan kota. Setelah menunggangi kuda berdarah naga selama 2 hari 2 malam, Lin Yun menghela nafas lega saat sekte itu mulai terlihat. Ayo istirahat. Lin Yun kelelahan. Kuda berdarah naga, di sisi lain, tampak baik-baik saja. Kuda itu berlari-lari kecil dengan riang di rerumputan yang tinggi. Saat dia melihat kuda itu bermain-main, Lin Yun merenungkan 2 hari terakhir. Perjalanan mereka sungguh luar biasa. Kuda itu mencapai kecepatan yang luar biasa dan tidak pernah berhenti. Kuda itu juga bisa terus berlari untuk beberapa waktu, dari kelihatannya. Saat dia beristirahat, pikirannya beralih ke pertarungannya yang akan datang dengan Zhou Yun. Mengenal Zhou Yun, ada kemungkinan besar dia akan melumpuhkan Lin Yun saat itu juga. Tapi siapa yang bisa menyelamatkannya? Su Xiao. Itu tidak mungkin. Dia mungkin hanya akan memperlakukannya seperti kotoran lagi dan itu akan memberikan lebih banyak hal untuk dibicarakan oleh para murid sekte. Gosip itu tidak terlalu mengganggunya, tapi Su Xiao pada dasarnya akan terseret ke dalamnya juga. Tapi di atas segalanya, Lin Yun tidak ingin berhutang budi pada seseorang, Su Xiao atau yang lainnya. Matanya berkedip-kedip dengan tekad saat dia berkata, aku harus memahami takdirku sendiri. Merasa direvitalisasi, Lin Yun mengeluarkan 10 batu spiritual kelas menengah dan memegang satu di masing-masing tangan. Aura spiritual yang dikandungnya murni dan kuat. Setelah membuat dirinya nyaman, dia mulai mengedarkan seni yang murni miliknya. Aura spiritual tak terbatas mengalir dari batu spiritual kelas menengah dan segera diserap. Boom! Hanya butuh beberapa detik baginya untuk menerobos kemacetan yang dia capai terakhir kali. Seni yang murni miliknya telah mencapai tahap keempat. Namun, dia tidak berhenti mengedarkan seni tersebut. Dia tidak menukarnya dengan batu spiritual kelas menengah hanya untuk mencapai tahap keempat. Dia ingin melangkah lebih jauh lagi. Tujuannya adalah untuk membawa seni yang murni ke tahap kelima, puncaknya. Tidak ada trik atau pemahaman yang diperlukan untuk mengembangkan seni yang murni. Jika Anda ingin membuat kemajuan, Anda hanya perlu mencurahkan sumber daya ke dalamnya. Semakin banyak sumber daya yang Anda miliki, semakin cepat Anda akan maju. Terobosan pertamanya adalah berkat harta karun alam. Yang kedua terjadi ketika dia mengambil pil pemurnian darah. Saat ini, dia mencoba membuat terobosan dengan 10 batu spiritual kelas menengah. 1 jam kemudian, 2 batu spiritual kelas menengah benar-benar dikosongkan. Lin Yun mengulurkan tangannya dan 2 batu spiritual tingkat menengah tersedot ke telapak tangannya bahkan sebelum dia bisa meraihnya. Setelah mencapai tahap keempat dalam seni yang murni, rasa lapar Lin Yun semakin meningkat. Dia mulai menyerap aura spiritual dari batu spiritual tingkat menengah dengan rakus, sementara energi internal beredar di dalam tubuhnya. Energi spiritual menyehatkan tubuhnya dan melunakkan organ-organ internal Lin Yun. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Yun memasukkan pil penutrisi jantung ke dalam mulutnya. Pil itu baru saja masuk ke dalam tenggorokannya sebelum efek obatnya menyatu dengan aura spiritual dari batu-batu spiritual kelas menengah dan menyatu ke dalam dadanya. Babum, babum, babum. Dada Lin Yun berdenyut lebih kuat dan lebih keras dari sebelumnya.
Kekuatan jantung Lin Yun meningkat dengan cepat, dan darah mengalir deras di nadinya. Sebagai gantinya, organ-organ lain juga dipelihara. Aura yang memancar dari Lin Yun sangat kuat. Angin lembut terbentuk di sekelilingnya dan mengacak-acak rambutnya. Dia dengan cepat membuat kemajuan dalam kultivasinya. Efek dari pil penutrisi jantung telah benar-benar melampaui harapan Lin Yun, dan telah cocok dengan seni yang murni. Saling melengkapi satu sama lain, mereka mendorong kultivasinya dengan pesat. Ketika semua 10 batu spiritual tingkat menengah benar-benar terserap, Lin Yun mulai menembus cahaya merah yang menyala terang kontras dengan langit malam. Saat dia membuka matanya, pupil matanya membesar dengan kekuatan. Setelah menyerap ke 10 batu spiritual tingkat menengah bersama dengan pil pemelihara jantung, seni yang murni Lin Yun akhirnya mencapai puncaknya. Sambil berdiri, Lin Yun mengedarkan tenaga dalamnya. Dia mengepalkan tinjunya dan tinjunya mulai bersinar merah dari energi internal. Aura yang mengelilingi kepalan tangannya menari dan berkedip-kedip dalam tampilan yang cemerlang. Dari kejauhan, orang mungkin akan salah mengira itu adalah api. Lin Yun terpesona, tapi tidak terkejut. Dia sudah menduga hal seperti ini akan terjadi setelah seni yang murni miliknya mencapai puncaknya. Dia telah melihat sesuatu yang serupa selama pertempuran antara Liu Yunfei dan Bai Yufan saat itu. Seni awan ungu Liu Yunfei telah mengubah jari-jarinya menjadi batu giok setiap kali dia mengirimkan serangan. Sesyang. Lin Yun mencabut pedangnya dan mulai menuangkan energi internalnya ke dalam pedang. Dia senang melihat pedang itu juga mulai bersinar merah, menerangi malam. Pedang ini tidak pernah berhenti memukau. Sama sekali tidak ada perlawanan saat aku menuangkan tenaga dalamku ke dalamnya dan pedang ini sepertinya menahannya dengan sempurna, puji Lin Yun. Bahkan senjata yang dibuat dengan baik pun tidak dapat menerima energi spiritual sebanyak ini tanpa kehilangan sedikit pun. Membawa seni yang murni ke tahap kelima akhirnya membuatnya setara dengan Zhou Yun dalam hal energi internal. Sayangnya, dia masih selangkah lagi dari tahap ketujuh dari jalan bela diri. Mengolah seni yang murni telah membantu secara dramatis, tapi itu hanya mampu membawanya ke tepi atas tahap keenam dari jalan bela diri. Itu sudah cukup untuk saat ini. Aku tidak bisa mengharapkan semuanya berjalan sesuai keinginanku. Lin Yun menghela nafas sambil memegang pedangnya. Ketika dia berbalik, kuda berdarah naga telah menghilang. Dia melihat sekeliling untuk beberapa saat sebelum melihatnya di kejauhan. Setelah mendekat, Lin Yun terkejut menemukan kuda berdarah naga sedang mengunyah mayat binatang iblis lainnya. Setelah berkuda bersama selama 2 hari 2 malam, Lin Yun tidak menyangka akan dihadapkan pada kebrutalan yang begitu murni. Kuda itu melambat di tengah kunyahannya untuk menatap Lin Yun dengan mata yang ganas dan gelap. Tatapannya menembus ke dalam diri Lin Yun sampai ke intinya, dan dia sepenuhnya merasakan kekuatan aura pembunuh dari binatang itu. Butuh kekuatan yang nyata bagi Lin Yun untuk mempertahankan kontraksi mata sambil menyaksikan kuda itu mencabik-cabik dan menumbuk daging makhluk lain di antara giginya. Tidak membantu bahwa kuda itu tampaknya mengunyah dengan sengaja lambat saat menatap jiwanya. Ayo pergi, perintah Lin Yun. Meskipun tidak ada keraguan bahwa tatapan kuda itu akan menghantui mimpinya, dia tahu dia tidak perlu takut akan hal itu. Yang harus dia lakukan adalah mengeluarkan sedikit kekuatan harimau di dalam tubuhnya untuk menjinakkan kuda berdarah naga sepenuhnya. Dia menaiki kuda itu dan memacunya ke depan. Kuda berdarah naga berkilau mengancam saat ia berlari melintasi lanskap. Lin Yun turun dari kudanya saat dia mencapai gerbang menuju Sekte King Yun. Kakak senior Lin, apa yang kau lakukan di luar sini? Ronde kedua akan segera dimulai. Panggil salah satu murid yang sedang berjaga. Apa? Wajah Lin Yun tenggelam. Apakah dia salah waktu? Setelah dia melakukan terobosannya, dia menghabiskan setengah hari bergegas dengan kuda berdarah naga, dan babak penyisihan akan dimulai besok. Dia seharusnya punya banyak waktu untuk sampai ke sana. Pergilah dengan cepat. Anda mungkin didiskualifikasi jika Anda terlambat. Penjaga itu sepertinya tidak berbohong. Lin Yun harus bergegas. Ah! Sialan. Lin Yun memukul kepalanya sendiri. Dia pasti telah menghabiskan waktu seharian dan semalaman untuk berkultivasi kemarin. Pagi saat dia membuka matanya, sehari lebih lambat dari yang dia duga. Terima kasih, adik-adik. Hia. Lin Yun melompat kembali ke atas kuda berdarah naga dan berkuda, menghilang di kejauhan dalam hitungan detik. Para penjaga berdiri dengan mulut ternganga sampai salah satu dari mereka akhirnya angkat bicara, astaga. Mengapa kuda itu begitu cepat? Bab 42 pertempuran dimulai. Lebih dari 2000 murid luar berkerumun di sekitar panggung turnamen Sekte King Yun. Hari ini adalah babak penyisihan ujian tengah tahun.
80 murid luar terbaik yang ditawarkan Sekte Qingyun berhadapan dalam pertempuran dengan taruhan tinggi. Mulai saat ini, satu kekalahan berarti mereka tersingkir. Hanya 10 besar yang akan diizinkan untuk menjadi murid dalam. Banyak murid yang datang lebih awal dengan harapan mendapatkan tempat duduk di barisan depan. Di atas panggung, para sesepuh dan murid batin semuanya berkumpul. Tetapi, dibandingkan dengan energi di kerumunan, mereka tampak kesulitan. Jelas ada sesuatu yang tidak beres. Di atas panggung, Zhou Yun sudah menunggu selama 5 menit dan lawannya tidak terlihat. Ada apa? Mengapa Lin Yun belum datang? Apakah budak pedang itu mencoba bersikap tidak sopan? Kenapa dia selalu terlambat? Sebenarnya, dia tidak terlambat selama dia bisa tiba dalam 10 menit, tapi itu masih tidak sopan pada lawannya. Apa menurutmu dia takut? Kudengar Zhou Yun berencana untuk melumpuhkannya. Yah, bukan main. Jika saya harus memilih antara mengalah dan dilumpuhkan, saya akan memilih mengalah setiap saat. Tidak heran dia tidak ada di sini. Gumaman terdengar di kerumunan saat rumor mulai menyebar. Di atas panggung, seorang tetua mengerutkan alisnya dan berkomentar, budak pedang ini benar-benar tidak menghormati siapapun. Mari kita umumkan hasilnya dan selesaikan ini. Orang ini adalah ayah Zhou Yun, jadi prasangkanya tidak mengherankan. Tapi, meskipun sebagian besar tidak setuju dengan sentimen itu, orang-orang di sekitarnya tetap diam. Tidak perlu terburu-buru, Tetua Zhou. Anda harus lebih toleran terhadap generasi yang lebih muda. Jika dia tidak muncul dalam 10 menit, maka kita akan pergi sesuai dengan aturan, kata Master Sekte Bai Tianming sambil tersenyum menghibur. Dupa-dupa telah terbakar sangat rendah ketika tiba-tiba suara derap kaki bergema dari luar panggung, diikuti oleh gelombang aura kekerasan. Klop, klop. Klop, binatang setan. Binatang setan. Di dalam gerbang, murid-murid luar tidak bisa mempercayai apa yang mereka rasakan. Bahkan para sesepuh dan murid dalam di atas panggung semuanya bingung dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Kejutan yang sebenarnya terjadi ketika mereka melihat asal mula aura tersebut. Sosok mengintimidasi Lin Yun membayangi jalan saat kuda berdarah naga berlari kencang di jalanan. Murid-murid luar mulai membuka jalan saat mereka melihat tunggangan yang mengerikan itu. Bahkan Zhou Yun, yang berdiri di atas panggung, dengan gugup memeriksa untuk memastikan dia punya jalan keluar. Sikapnya berubah ketika dia melihat dupa-dupa hampir habis, dan seringai muncul di bibirnya. Sepertinya dia telah memenangkan pertempuran ini. Lin Yun mengendarai kuda berdarah naga dengan tekad pantang menyerah. Saat senyum itu merayap di wajah Zhou Yun, Lin Yun menarik kendali. Kuda berdarah naga mendengus sambil melompat ke udara. Wosh! Kuda itu sangat santai saat dia melewati seluruh kerumunan murid luar dan mendarat di atas panggung. Dengan ayunan tali kekang, kuda itu mengangkat kedua kaki belakangnya dan meringkik. Saat kuda itu berdiri dengan dua kaki depannya di udara dan rambut Lin Yun berkibar di bawah sinar matahari, murid-murid luar berdiri dengan kagum saat waktu seakan membeku. Lin Yun melompat dari kudanya dan menatap sang juri, hampir saja berhasil. Saya siap untuk memulai. Apa? Sang juri tergagap. Setelah beberapa saat dia menjawab, tapi kudanya. Turunlah, Lil Red. Ayo, turun dari panggung, kata Lin Yun sambil menepuk-nepuk leher kuda darah naga dengan penuh kasih. Lin Yun tidak tahu nama apa yang diberikan klan Yun pada kuda itu, tapi dia yakin nama itu lebih baik. Dia bangga pada dirinya sendiri karena bisa menemukan nama itu saat itu juga, terutama di depan kerumunan orang yang begitu banyak. Kuda berdarah naga tampaknya tidak terlalu terkesan dengan nama barunya, tapi dia tetap mengikuti instruksi Lin Yun dan berdiri di antara kerumunan. Murid-murid luar perlahan-lahan mulai mengerumuni kuda itu, tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka lagi. Lil Red dengan cepat menjadi kesal dengan pelanggaran ruang pribadinya dan mengeluarkan kekuatan penuh dari aura pembunuhnya. Murid-murid luar berhamburan, dan kuda itu mengeluarkan ejekan lucu sebagai tanggapan, sangat jelas puas dengan dirinya sendiri. Seorang murid luar mulai mendekati Lil Red sambil meneriakkan kata-kata kotor pada kuda itu. Ekspresi senang lenyap dari wajah panjang kuda berdarah naga. Dia menunggu dengan sabar sampai pria itu berada dalam jangkauan dan menendangnya tepat di dada. Tubuh lemas pria itu mendarat beberapa baris ke belakang. Kedamaian yang tidak nyaman ditemukan hanya setelah kerumunan itu memberi jarak beberapa meter antara dirinya dan Lil Red. Sementara itu, suasana di atas panggung juga sama tegangnya. Zhou Yun sudah marah ketika Lin Yun datang terlambat, tapi kemarahannya berubah menjadi kemarahan ketika Lin Yun mencuri perhatiannya dengan membawa kudanya ke atas panggung. Orang-orang seharusnya berada di sini untuk menyaksikan Lin Yun disembelih,
bukan menunggang kuda seperti pahlawan dari cerita rakyat. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, sebuah raungan terdengar di bawah panggung. Itu adalah Antek Zhou Yun, Chen Xiao, kakak senior Zhou, ingatkan budak pedang ini akan tempatnya. Letakkan dia di tanah. Rasa haus darah terlihat jelas di wajah Chen Xiao. Dia tidak hanya dipermalukan ketika Lin Yun mengalahkannya dengan satu pukulan. Cedera yang dideritanya telah menyebabkan dia melewatkan ujian tengah tahun. Sesaat kemudian, semua Antek Zhou Yun bersorak bersama. Bahkan kerumunan orang mulai berbalik melawannya. Ini adalah babak penyisihan, jadi tolong coba yang terbaik. Siapapun yang kalah akan tersingkir. Juri melihat mereka berdua sebelum dia mengumumkan awal pertandingan dan meninggalkan panggung. Pertarungan ini adalah salah satu atraksi utama dan orang-orang menonton dengan napas terengah-engah. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Zhou Yun dengan lembut tersenyum, kamu datang tepat pada waktunya, sungguh menyenangkan. Saat Zhou Yun mengucapkan dua kata terakhir, dia menggertakkan giginya dan wajahnya menjadi sangat suram. Berlutut. Gonggong Zhou Yun tiba-tiba. Sebuah guntur yang keras terdengar saat auranya menyapu seperti badai yang dahsyat. Kekuatan penuh dari aura yang berada di puncak tahap ketujuh dari jalan bela diri datang menghantam Lin Yun, menyelimuti dia sepenuhnya. Hembusan angin yang dahsyat mulai bergejolak di atas panggung. Sungguh aura yang sangat kuat. Apakah Zhou Yun telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya selama ini? Kapan dia begitu dekat dengan tahap ke-8? Sepertinya dia berniat mempermalukan budak pedang itu. Lin Yun meringis. Dia bisa merasakan dirinya tertahan di bawah beban aura Zhou Yun. Baru sekarang dia menyadari betapa menakutkannya Zhou Yun sebenarnya. Ada perbedaan hampir 2 tahap di antara mereka, jurang yang tampaknya tidak bisa dilewati. Sialan. Ketika Lin Yun mencoba mengedarkan energi internalnya, dia menyadari bahwa energi itu juga tertahan. Jejak ketakutan muncul di matanya. Jika dia tidak bisa mengedarkan tenaga dalamnya, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan naga harimau. Memasang wajah pemberani. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan fasad ini. Zhou Yun berteriak ketika dia melihat Lin Yun tidak berlutut. Saat dia mendekat, tekanan yang dirasakan Lin Yun meningkat. Tubuhnya mulai berteriak karena beban itu. Mundur. Pada akhirnya, Lin Yun hanya bisa menahannya dan mundur dengan tegang setiap kali Zhou Yun melangkah maju. Bahkan sebelum mereka bertarung, perbedaan antara kultivasi mereka sudah terlihat jelas. Seperti yang diharapkan. Bahkan jika budak pedang itu mengalami pertemuan ajaib, dia akan tetap menjadi budak pedang. Tidak ada jalan keluar dari posisimu saat kau berada di sana. Pada akhirnya, fondasi budak pedang itu masih lemah. Dia bahkan tidak mendekati level yang sama dengan para senior di antara murid luar. Haha, lihat dia berjuang untuk turun dari panggung. Ini adalah pembalasan karma. Apa aku benar-benar akan kalah dengan cara seperti ini? Tapi, aku masih belum memberinya pil asal surgawi. Aku masih belum mendapatkan kualifikasi untuk berdiri di hadapannya. Aku masih memiliki banyak mimpi yang menungguku untuk dipenuhi. Tidak, aku tak boleh kalah. Di bawah tekanan yang sangat besar, keengganan Lin Yun untuk dikalahkan berdesir di dalam hatinya dan darahnya mulai mendidih. Dia teringat saat dia menghadapi kawanan banteng emas yang kejam dan dia mulai tersenyum sedikit. Dia tidak menyerah bahkan ketika dia menghadapi kematian. Mengapa dia harus menyerah sekarang? Dia mulai mengedarkan seni yang murni. Ledakan energi spiritual mengurangi tekanan aura Zhou Yun. Gemerisik. Energi internalnya mulai mengalir ke seluruh tubuhnya, melonjak tanpa henti. Kamu masih ingin berjuang? Apakah kamu meminta izin dariku? Zhou Yun memasang senyum mengejek di bibirnya saat dia merasakan perubahan pada energi internal di dalam tubuh Lin Yun. Dia mengambil 2 langkah cepat ke depan dan melemparkan sebuah pukulan. Gerakannya secepat ular berbisa, tapi itu tidak akan membantu. Panggung menjadi diliputi oleh sensasi naga yang mengamuk dan harimau yang ganas. Angin menderu saat awan gelap bergulung di atas kepala. Itu adalah adegan di mana naga membumbung tinggi dari lautan, dan harimau mengaum di langit. Awan mengikuti naga, angin mengikuti harimau. Saat mereka berkumpul, kekuatan naga harimau dilepaskan. Lin Yun melangkah maju saat angin dan awan berputar dengan keras di atas kepala, menghancurkan aura yang telah bertindak sebagai belenggu. Tinjunya berkobar dengan cahaya merah saat dia melayangkan pukulannya sendiri. Dia melepaskan semua kemarahan terpendam yang dia tahan ke arah Zhou Yun dengan teriakan liar dan primitif. Boom! Kedua tinju bertemu dalam sebuah ledakan keras dan, yang mengejutkan semua orang, tubuh Zhou Yun remuk di bawah kekuatan itu. Murid luar yang paling senior itu terlempar ke seberang panggung.
Bab 43 Jalan Menuju Kemenangan. Pukulan Lin Yun telah membuat Zhou Yun terlempar ke seberang panggung. Dengan tetap memperhatikan tanah saat dia terbang, Zhou Yun berhasil mengatur posisi tubuhnya tepat pada waktunya dan mendarat dengan kedua kakinya. Momentum pukulan itu mendorongnya mundur ke belakang bahkan setelah mendarat, dan dia terpaksa menggunakan tangan untuk menstabilkan dirinya. Rasa besi melapisi mulutnya dan garis merah tipis mengalir dari sudut bibirnya. Ekspresi puas yang dia kenakan beberapa saat sebelumnya digantikan oleh seringai muak. Lin Yun tidak berniat membiarkannya pulih dengan bebas dan mulai mengeksekusi seni angsa liar saat dia mengirim lawannya terbang. Butuh satu langkah yang anggun baginya untuk menutupi panjang panggung. Pada saat Zhou Yun mengangkat kepalanya untuk mengerutkan kening ke arah Lin Yun, yang terakhir ini sudah menindihnya dengan tinju harimau ganas. Jika pertarungan itu melawan orang-orang seperti Ma Kui atau Chen Xiao, itu akan berakhir di sini, tapi Zhou Yun bukanlah seorang amatir. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang praktisi bela diri dalam tahap ketujuh dari jalur bela diri, dan berpengalaman dalam pertempuran. Kamu sedang mendekati kematian. Zhou Yun meraung ketika dia melihat tinju Lin Yun melesat ke arahnya. Tinju ular emas. Boom! Tubuh Zhou Yun mulai bergoyang, menirukan dengan sempurna gerakan ular berbisa yang memukau. Aura dingin mengalir dari dirinya saat dia menari. Dalam sekejap mata, lengannya mencambuk dan bertabrakan dengan tinju harimau ganas. Sebuah tepukan memekakkan telinga terdengar saat serangan itu bertemu, tapi tak satu pun dari mereka goyah. Bum 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 bum. Penonton menyaksikan dengan kagum saat keduanya bertukar lebih dari selusin pukulan dalam hitungan detik. Mereka datang ke pertarungan ini dengan harapan akan terjadi pertumpahan darah, tapi dengan suatu keajaiban, Lin Yun mampu menandingi kekuatan Zhou Yun. Lihat, tinju Lin Yun bersinar merah. Tidak mungkin. Itu tandanya seseorang telah mencapai puncak seni yang murni. Jadi begitulah cara dia menebus kultivasinya yang rendah. Penguasaan penuh dalam tinju harimau ganas dan seni yang murni pada puncaknya. Budak pedang ini adalah sesuatu yang lain. Di atas panggung, pertukaran sengit itu berakhir dengan kedua pria itu mengeksekusi jurus terkuat mereka. Yang satu seperti harimau yang turun, menyerap aura milik Raja Binatang, dan yang lainnya seperti ular yang menari, menyerap aura dingin dan beracun. Tarian ular emas. Gelombang 100 binatang. Boom! Serangan itu saling berbalas dengan hasil yang eksplosif. Gelombang kejut yang terlihat menyebar ke segala arah, merobek papan yang lebih longgar dari panggung dan mengirimkannya ke kerumunan. Lin Yun dan Zhou Yun sama-sama tersandung mundur 5 langkah sebelum menghunus pedang mereka dengan serempak. Sesering. Aliran yang menyatu, angin yang mengalir. Guntur melolong, ular berkedip. Lin Yun mengeksekusi pedang angin mengalir, menjadi seperti gelombang ombak yang menderu saat tubuhnya berosilasi seiring dengan setiap ayunan pedangnya. Gerakannya sehalus angin yang berhembus lembut di atas panggung. Tidak ada yang berhasil mempelajari pedang angin mengalir selama 1 abad terakhir, dan kedalamannya terletak pada seberapa lancar dia bisa mengendalikan pedangnya. Zhou Yun merengut saat dia mengeksekusi pedang ular guntur, teknik bela diri tingkat lanjut dari sekte ini. Gerakan pergelangan tangan dan ujung pedangnya tampak tidak selaras dan canggung. Bagi mata yang tidak terlatih, mungkin terlihat seolah-olah dia baru saja berlatih beberapa hari sebelumnya. Ini memang sudah dirancang. Meskipun tidak terkoordinasi di permukaan, gerakannya mengikuti ritme yang kacau. Melalui perpaduan tipuan yang ahli, sudut yang subversif, dan waktu yang disinkronkan, ia dapat mengacaukan bahkan seorang pendekar pedang yang berpengalaman sekalipun. Jelas dia telah mencapai penguasaan yang lebih besar dalam pedang ular guntur. Serangannya licik dan lincah sementara masih didukung oleh kekuatan yang meledak-ledak. Tapi sebelum pedang angin mengalir, pedang Zhou Yun benar-benar ditekan. Kerumunan orang itu meledak. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Pertarungan telah mati bahkan beberapa saat sebelumnya, ketika kedua orang itu masih tidak bersenjata. Tapi sekarang, dengan pedang terhunus, Lin Yun mendominasi panggung. Lin Yun telah mencapai penguasaan yang lebih rendah dari pedang angin mengalir. Dia bahkan berhasil mengerahkan lebih dari 60% dari potensi penuh jurus pedang itu. Dan di sini saya pikir pedang ular guntur milik Zhou Yun luar biasa. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pedang angin mengalir. Sebelum hari ini, aku tidak pernah menyangka bahwa seorang budak pedang bisa menggunakan pedang angin mengalir. Sementara teriakan kagum dan kekaguman datang dari kerumunan penonton saat mereka menyaksikan penampilan Lin Yun, di atas panggung Zhou Yun mengaum saat dia menuangkan seluruh kultivasinya ke dalam serangan berikutnya. Dia menghunus pedangnya sejajar dengan pelipis kanannya sambil menarik tubuh bagian atasnya ke belakang.
Dalam sekejap, dia melepaskan ketegangan seperti pegas pada otot-ototnya dan menusukkan pedangnya ke jantung Lin Yun. Kemarahan ular petir. Boom! Raungan gemuruh bergema dari bangunan di sekitarnya saat Zhou Yun melepaskan seluruh auranya. Tidak lagi tertahan, beban yang mencekik yang dialami Lin Yun sebelumnya menyapu kerumunan. Teriakan datang dari barisan yang paling dekat dengan panggung saat murid-murid luar yang lebih lemah pingsan di bawah tekanan. Lin Yun, bagaimanapun juga, tetap berdiri tegak. Dia telah memastikan untuk mempertahankan kekuatan naga harimau sementara dia mengacungkan pedangnya, dan dia tetap tidak terpengaruh berkat selubung perlindungannya. Angin kencang berputar di sekitar Lin Yun saat dia menatap serangan Zhou Yun. Di tangannya Flower Burial mulai berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Saat pedang Zhou Yun hendak menyambung, Lin Yun mengayunkan pedangnya ke atas dan mengeluarkan jurus Wind Assembling, menangkis pedang yang datang saat momentum Flower Burial membawanya ke atas. Dentang. Kekuatan dari tangkisan itu menepis Zhou Yun ke samping seolah-olah dia bukan apa-apa. Dia terlempar ke seberang panggung, memantul beberapa kali sebelum dengan malas tergelincir dan berhenti di dekat tempat para tetua duduk. Dia menatap langit dengan linglung saat dia dengan linglung memeriksa perasaan di lengan pedangnya. Tepat saat dia datang, Lin Yun turun dari langit. Setelah menangkis amukan ular petir, Lin Yun telah menggunakan momentum yang tersisa dari perakitan angin untuk tetap menyerang. Dia tidak berniat membiarkan Zhou Yun pulih dan menyiapkan serangan saat jarak di antara mereka mendekat dengan cepat. Pendaratan Lin Yun mengguncang seluruh panggung. Ketika debu mengendap, Lin Yun menjulang tinggi di atas Zhou Yun, menghentikan serangannya 1 mm dari dada Zhou Yun. Kau sudah kalah, kata Lin Yun dengan tenang sambil menatap Zhou Yun. Aku kalah, ya. Kenapa kau tidak menusukku? Zhou Yun mencibir. Tentu saja. Teriakan datang dari kerumunan saat Lin Yun meraih Flower Burial dengan kedua tangannya dan menghujamkannya ke dada lawannya. Dentang. Suara tajam dari logam yang bergesekan dengan logam terdengar saat serangan Lin Yun meluncur ke samping. Telah merobek pakaian Zhou Yun dan memperlihatkan satu set baju besi yang berkilauan di baliknya. Artefak yang dalam. Teriak beberapa anggota kerumunan. Gumaman gelisah melanda penonton dan beberapa murid luar menggelengkan kepala dalam ketidaksetujuan. Mengenakan baju besi dalam pertarungan melawan seseorang dengan kultivasi yang lebih lemah. Betapa tidak tahu malunya Zhou Yun. Mati. Zhou Yun meraung dengan tawa saat dia meraih pergelangan kaki Lin Yun. Artefak yang dalam membuatnya praktis tak terkalahkan. Kemenangan sudah menjadi miliknya sejak awal. Lin Yun sedikit meringis ketika dia melihat baju besi itu, tapi dia tidak panik. Memberdayakan dirinya dengan seni angsa liar, Lin Yun membawa pedang angin mengalir ke dalam penguasaan yang lebih besar dan mengeksekusi bayangan reflektif. Swiss. Zhou Yun meraih Lin Yun tapi hanya menangkap udara. Ketika dia melihat sekeliling, dia mendapati dirinya tersesat di lautan pedang. Topan pedang menyambar-nyambar di sekelilingnya. Pedang-pedang mulai melesat bola balik di atas kepalanya, meninggalkan bayangan saat mereka bergerak. Dia tidak dapat lagi melihat keluar dari pusaran dan tidak memiliki cara untuk mengetahui pedang mana yang nyata. Seshering. TSSSCH. Lin Yun melesat keluar dari topan yang mematikan dan mendarat dengan meluncur dengan anggun, menyarungkan pedangnya sebelum dia berhenti sepenuhnya. Suara klik yang memuaskan dari Flower Burial yang terkunci pada tempatnya menandakan pusaran itu menghilang. Bintik-bintik cahaya yang menyilaukan menari-nari dengan ceria di atas panggung saat setiap pedang hancur sebelum melayang seperti kelopak bunga yang tertiup angin. Pada saat yang sama, kabut merah menyeruak dari ekstremitas Zhou Yun saat ratusan luka terbuka secara bersamaan. Keindahan yang menghantui dari adegan itu memudar saat Zhou Yun berjuang untuk berdiri. Aku akan membunuhmu. Dia meraung saat dia menyerbu Lin Yun. Setiap langkahnya membawa rasa sakit yang luar biasa. Dia tidak menginginkan apapun selain berbaring dan tidur sampai dia lupa bahwa hari ini pernah terjadi, tapi menyerah sekarang berarti menerima kekalahan. Ketika Zhou Yun berada dalam jangkauan, Lin Yun berputar dan menendang dadanya. Tubuhnya yang lemas seperti karung pasir saat dia terpental melintasi panggung. Nak! Teriak ayah Zhou Yun sambil melompat dari panggung atas untuk menangkap anaknya. Ekspresi keprihatinannya perlahan-lahan berubah menjadi kemarahan saat dia mengamati kerusakan pada tubuh anaknya. Haus darah mengalir dari dirinya saat dia mengangkat matanya ke arah Lin Yun. Dasar budak pedang yang menyedihkan, beraninya kau begitu kejam. Akan ku bantai kau. Gonggong ayah Zhou Yun. Tetua itu menjadi sangat marah, melupakan posisinya saat dia menyerang Lin Yun di depan kerumunan murid-murid luar. Serangan yang tiba-tiba itu mengejutkan Lin Yun dan dia tersandung kakinya saat dia secara naluriah mundur.
Dari semua hal yang bisa saja terjadi, dia tidak pernah menyangka seorang tetua akan cukup tak tahu malu untuk menyerangnya. Dia benar-benar tidak siap. Tapi saat dia mulai kehilangan keseimbangan, sebuah ringkikan datang dari bawah panggung dan kuda berdarah naga melompat ke sisinya. Boom! Waktu yang tepat, sobat. Lin Yun tertawa saat tubuh tebal Lil Red menghentikan kejatuhannya. Tanpa melewatkan satu pun, Lin Yun menghunus Flower Burial dan bergabung dengan Lil Red saat dia menyerang ayah Zhou Yun. Dengan kekuatan gabungan dari aura iblis Lil Red dan kekuatan naga harimau Lin Yun yang menekannya, tetua Zhou menyadari bahwa dia tidak memiliki cara untuk menghadapi keduanya saat putranya masih dalam pelukannya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Penatua Zhou memilih untuk mundur daripada mengambil risiko melukai putranya lebih jauh. Dengan perasaan terhina, Penatua Zhou menundukkan kepalanya sambil perlahan-lahan berjalan kembali ke peron atas. Sorak-sorai meledak dari kerumunan. Lin Yun dan kudanya baru saja memaksa seorang tetua sekte untuk mundur. Bab 44 Saya ingin mencoba. Ayah Zhou Yun memiliki ekspresi pucat. Seorang tetua sekte baru saja ditakut-takuti oleh seorang budak pedang dan binatang iblisnya. Apa yang bisa lebih memalukan? Kerumunan itu histeris. Lebih buruk lagi, kuda itu sepertinya menertawakannya. Dibutakan oleh kemarahan, ayah Zhou Yun menurunkan Zhou Yun sebelum dia naik ke atas panggung sekali lagi. Konyol. Sebuah raungan meledak dari panggung yang lebih tinggi pada saat ini. Itu adalah Master Sekte Bai Tianming. Gemerisik. Kata-katanya seperti penghakiman surga pada saat ini saat auranya yang besar menyelimuti seluruh panggung. Kerumunan menjadi hening dan bahkan raut wajah ayah Zhou Yun pun berubah. Suara dingin Bai Tianming berteriak, "Penatua Zhou, Anda berani melanggar aturan yang telah mengatur sekte ini selama berabad-abad. Apa kau sudah bosan hidup?" Saat dia berbicara, haus darah yang mengerikan mengebor ke inti dari setiap penatua, murid dalam, dan murid luar yang hadir. Tiarap. Dengan teriakan pengecut, ayah Zhou Yun meraih tubuh lemas putranya dan bergegas pergi. Ketika penatua Zhou pergi, kemarahan di wajah Bai Tianming memudar dan dia menoleh ke Lin Yun, "Kalau dipikir-pikir, kamu adalah budak pedang beberapa bulan yang lalu. Kamu telah melakukannya dengan baik." Dia menoleh ke kerumunan sebelum melanjutkan, "Kuharap semua orang memperhatikan dengan seksama. Kalian semua bisa belajar satu atau dua hal dari Lin Yun. Jika semua orang memiliki semangat yang sama, aku tidak perlu khawatir lagi dengan masa depan Sekte King Yun yang kita cintai ini. Terima kasih, Ketua Sekte. Kau memberiku pujian yang lebih dari yang pantas aku terima," kata Lin Yun sambil menangkupkan kedua tangannya. "Dan jangan khawatir tentang apa yang baru saja terjadi. Aturan menentukan apa yang benar atau salah dalam sebuah kompetisi, dan kau berada di dalamnya. Jika ada yang memberimu masalah, mereka akan menghadapi kemurkaanku. Sekarang pergilah, cari tempat duduk. Kita harus melanjutkan turnamen," kata Bai Tianming dengan riang. Kata-katanya meyakinkan. Lin Yun tidak perlu takut akan pembalasan dari keluarga Zhou dengan guru sekte yang mengawasinya. Kegembiraan kerumunan tetap meningkat lama setelah pertempuran berakhir, dengan percakapan yang sebagian besar berpusat pada pembalikan mendadak Lin Yun. Suasana hati mereka bercampur aduk antara kagum dan bingung. Mereka yang berada di belakang tidak dapat melihat bayangan reflektif dengan jelas dan bingung bagaimana Zhou Yun bisa terluka dengan cepat. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, Zhang Han, seorang senior di antara murid luar, menghela nafas, "Kalian bisa berhenti berspekulasi. Kita baru saja menyaksikan jurus pamungkas yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang menguasai pedang angin mengalir, bayangan reflektif. Itu tidak mungkin. Bahkan Zhou Yun pun baru saja mencapai penguasaan yang lebih tinggi dalam pedang ular petirnya." "Ya, Zhang Han, apa kau yakin akan hal itu? Cukup sulit mendapatkan teknik pedang standar untuk penguasaan yang lebih tinggi, tapi pedang angin mengalir. Tidakkah menurutmu kau terlalu berlebihan?" Sebagai tanggapan, Zhang Han memberikan senyuman politis dan melambaikan tangannya dengan meremehkan, memilih untuk melepaskannya. Terlepas dari apa yang dikatakan teman-temannya, dia tahu apa yang dia lihat, dan dia merasa terlalu melankolis untuk memperdebatkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Sudah jelas, sekarang, bahwa Lin Yun telah kehilangan pertandingan mereka karena dia tidak ingin mengungkapkan kartu trufnya sebelum babak penyisihan. "Aku memang idiot." Zhang Han tertawa pelan pada dirinya sendiri, wajahnya terbakar saat dia mengingat betapa sombongnya dia tadi. Turnamen dilanjutkan setelah panggung sudah bersih. Lin Yun mengendarai Lil Red ke sudut paling sepi yang bisa dia temukan sambil tetap menjaga agar panggung tetap terlihat. Dia bergeser sehingga dia duduk bersila di punggung kuda dan mulai merenungkan pertarungannya.
Sebelum pertarungan, Lin Yun sudah menduga bahwa dia hampir membuat terobosan, tapi sekarang dia bisa merasakannya. Zhou Yun dengan mudah adalah lawan terberat yang pernah dia hadapi, dan sesuatu tentang pertarungan mereka telah mendorongnya ke arah yang benar. Sekarang tinggal memusatkan perhatian pada apapun itu. Seiring berjalannya waktu, babak pertama eliminasi akhirnya berakhir. Dengan hanya 40 kontestan yang tersisa, kompetisi akan menjadi semakin sengit. Pertandingan ke-6 ronde kedua, Zhang Han vs Lin Yun. Seru juri dengan suara menggelegar. Darah mengalir deras dari wajah Zhang Han ketika dia mendengar pengumuman itu. Mimpi buruknya telah menjadi kenyataan. Dia baru saja menyaksikan orang yang dia hina secara terbuka selama tahap pertama memotong Zhou Yun, seseorang yang tidak pernah bisa dikalahkan Zhang Han, menjadi pita dan sekarang dia harus melawannya. Zhang Han mengertakkan gigi dan berjalan ke atas panggung. Setidaknya dia harus mencobanya. Kultivasinya berada satu tingkat di atas Lin Yun, jadi ada kemungkinan dia masih bisa melakukan yang satu ini. Lin Yun, harap melapor ke panggung. Teriak juri ketika melihat Lin Yun masih belum datang. Datang. Terdengar suara yang kuat dari balik kerumunan. Penonton menoleh dan melihat Lin Yun masih duduk bersila di atas kudanya. Meskipun menjawab panggilan untuk pertandingannya, dia tidak bergerak atau membuka matanya. Tiba-tiba, udara di sekelilingnya mulai bergetar. Boom! Mata Lin Yun melesat terbuka dan bersamaan dengan itu muncul ledakan aura. Tapi ada yang aneh, auranya terasa sangat berbeda dibandingkan saat dia bertanding dengan Zhou Yun. Dia telah membuat sebuah terobosan. Dia berkultivasi. Ini pasti lelucon. Ini adalah pertengahan turnamen. Siapa yang melakukan itu? Dia pasti merasakannya di tulangnya. Setelah pertempuran sengit seperti itu, tulang mengungkapkan semuanya. Aku tidak tahu apakah dia berani atau bodoh. Jika dia gagal, dia akan terlalu terluka untuk bertanding. Mereka akan membuatnya kalah. Lin Yun menjalani hidupnya di ujung tanduk, dan adrenalin para penonton memompa dengan cepat. Wosh, wosh, wosh. Lin Yun naik ke atas panggung dengan menggunakan jurus angsa liar, merasa jauh lebih mudah karena dia sudah berada di tahap ke-7 dari jalan bela diri. Zhang Han menyapa Lin Yun dengan senyum malu, apakah kamu pernah beristirahat? Pernah, entahlah, meluangkan waktu untuk bersantai atau bersenang-senang. Kekalahan Lin Yun telah membuat Zhang Han percaya bahwa Lin Yun lemah. Anggapan itu hancur saat dia menyaksikan pertarungan Lin Yun melawan Zhou Yun. Meski begitu, Zhang Han berpikir dia mungkin punya kesempatan berkat tingkat kultivasinya yang lebih tinggi. Itu, sampai Lin Yun menutup celah di antara pertandingan. Hanya dalam hitungan jam, harapan Zhang Han untuk menang telah musnah. Maaf. Saya memikirkan sesuatu selama pertarungan terakhir saya dan berpikir, apa-apaan ini? Lin Yun tersenyum. Kau benar-benar sesuatu yang lain, Zhang Han terkekeh. Dia mengembangkan lengan bajunya dengan dramatis saat dia menoleh ke arah juri dan mengumumkan, saya menyerah. Lin Yun memenangkan ronde ini, sang juri mengumumkan kepada para penonton yang terperangah. Mata Lin Yun tertuju pada Zhang Han saat dia meninggalkan panggung. Dia kecewa karena mereka tidak mendapat kesempatan untuk bertarung, tapi dia juga terkejut melihat sisi yang lebih rendah hati dari Zhang Han. Lin Yun hanya perlu menunggu ronde ketiga untuk menguji kekuatan barunya. Lin Yun belum melangkah jauh sebelum dia mendengar keributan penonton. Menoleh ke belakang untuk melihat keributan itu, dia melihat Hu Zifeng berjalan ke atas panggung. Hu Zifeng. Orang ini adalah seorang legenda di antara para murid luar. Dia duduk di atas tahta yang tak tergoyahkan sebagai murid luar terkuat di Sekte King Yun. Kultivasinya berada di tahap ke-8 dari jalur bela diri dan hanya ada sedikit orang dalam yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan tunggal. Senior saudara Hu, aku tidak akan menyerah begitu saja. Lawan Hu Zifeng berbicara dengan gugup. Itu bagus, kata Hu Zifeng dengan polos saat dia melayangkan pukulan malas. Boom! Lawannya terpental keluar panggung. Hu Zifeng bahkan tidak menggerakkan kakinya. Kekuatan apa? Lin Yun tersentak. Apakah ini kekuatan seorang praktisi bela diri di tahap ke-8 dari jalan bela diri? Hu Zifeng. Hu Zifeng. Sorak penonton. Pada saat sinar matahari terbenam menyinari panggung turnamen, babak penyisihan akhirnya berakhir. Tanpa disangka-sangka, Lin Yun mengalahkan lawan ketiganya dan masuk ke dalam 10 besar. Dengan itu, dia telah melakukan apa yang sebagian besar orang pikir tidak mungkin, dia telah naik tingkat dari budak pedang menjadi murid batin. Saat pencapaian mereka diumumkan, 10 pemenang diizinkan untuk berdiri di panggung yang sama dengan para murid dalam dan tetua untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Selamat, kalian semua. Kalian semua telah tumbuh menjadi murid yang luar biasa.
Ada hadiah yang menunggu di aula administrasi bagi kalian masing-masing untuk merayakan pencapaian kalian. Tapi pertama-tama, kalian semua memiliki kesempatan untuk menantang seorang murid batin. Bai Tianming mengumumkan sambil tersenyum. Sudah diketahui bahwa murid batin sangat kompetitif, dan untuk alasan yang bagus. Setiap murid batin diberi peringkat yang menentukan berapa banyak sumber daya yang akan diberikan kepada mereka setiap bulan. Jika seseorang ingin meningkatkan peringkat mereka, mereka harus mengalahkan murid batin yang memegang peringkat yang ingin mereka capai. Jika sang penantang menang, keduanya akan bertukar peringkat. Bai Tianming menawarkan kepada para pengikut baru kesempatan untuk naik pangkat hanya beberapa menit setelah mengizinkan mereka masuk. Namun, ke-10 orang itu tetap tenang. Banyak murid dalam telah membentuk faksi, dan menantang salah satu faksi berarti mempertaruhkan kemarahan yang lain. Sebagian besar murid batin memilih untuk menerima tantangan yang berarti sang penantang meremehkan mereka. Jika sang penantang menang, tidak akan ada masalah. Tetapi jika mereka kalah, mereka berisiko menjadi sasaran balas dendam. Setelah guru sekte menyelesaikan pengumumannya, Hu Zifeng mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah seorang murid batin. Meskipun saya tidak berbakat, saya ingin kakak Feng mencerahkan saya. Kakak senior Feng menghela nafas panjang, kamu tahu aku tidak punya apa-apa untuk mencerahkanmu. Aku kalah darimu bulan lalu. Aku mengakui kekalahanku. Mengakui kekalahan. Meskipun mengejutkan mendengar seorang murid dalam mengakui kekalahan, penantangnya adalah Hu Zifeng. Sulit untuk menyalahkan kakak senior Feng dalam situasi seperti ini. Siapa lagi yang ingin mencobanya? Apakah Hu Zifeng satu-satunya yang cukup berani? Bai Tianming mengejek dengan bercanda. Sebagian besar murid batin baru tetap diam sementara beberapa menundukkan kepala. Mungkin normal bagi Hu Zifeng untuk menantang seorang murid batin secara langsung, tetapi dia sudah berada di tahap ke-8 dari jalan bela diri dan telah menantang murid batin selama berbulan-bulan sekarang. Akan lebih mengejutkan jika dia tidak melakukannya. Saat semua orang bersiap-siap untuk melanjutkan, sebuah suara terdengar dari ujung telepon. Meskipun saya tidak berbakat, saya ingin mencobanya. Lin Yun melangkah maju dengan tangan terangkat, matanya bersinar dengan tekad. Bab 45 mewujudkan harimau, mencium bau mawar. Kata-kata Lin Yun bergema di seluruh lapangan turnamen. Gemerisik. 9 pemenang lainnya, termasuk Hu Zifeng, menatapnya dengan tidak percaya. Apa budak pedang ini sudah kehilangan akal sehatnya? Setelah apa yang tampak seperti keheningan yang abadi, sorak-sorai meledak dari kerumunan. Terlepas dari semua yang telah dilihat murid-murid lain dari Lin Yun, dia terus menentang harapan. Tidak ada yang bisa memprediksi dia. Apapun logika internal atau akal sehat yang memandu keputusan orang kebanyakan sepertinya telah diambil darinya sejak lahir. Lin Yun telah membawa kehidupan baru ke dalam sekte King Yun, dan dia bersinar lebih terang dari siapapun di sekitarnya. Terlepas dari apakah Lin Yun menang atau kalah dalam tantangannya, dia telah membuat keputusan yang berbeda dibandingkan dengan orang lain. Semua orang telah memilih untuk diam untuk saat ini dan tidak menyinggung perasaan murid dalam. Namun, Lin Yun telah bertindak berbeda dan menonjol. Di peron atas, Bai Yufan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Lin Yun telah berhasil mengejutkannya, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh murid-murid batin lainnya selama beberapa waktu. Murid batin yang baru saja diangkat ini memancarkan semangat tak tergoyahkan yang sangat dikagumi Bai Yufan. Murid-murid batin lainnya tidak sebahagia guru sekte muda mereka. Mereka baru saja dimasukkan ke dalam lotre yang tidak ingin dimenangkan oleh siapapun. Tidak ada yang bisa didapat. Siapapun yang terpilih diharapkan untuk menang. Jika mereka menang, mereka tidak akan mendapatkan pengakuan atau hadiah. Tetapi, jika mereka kalah, mereka akan dipermalukan dan jatuh ke peringkat terbawah, kehilangan uang saku bulanan mereka dalam prosesnya. Luar biasa. Keberanianmu sangat mengagumkan dan pantas untuk dihargai. Menang atau kalah, aku akan memberimu 1 pil penambah kekuatan jantung. Sekarang, siapa yang ingin kamu tantang? Kata Bai Tianming dengan riang. Pil penutrisi jantung. Pemenang lainnya memandang Lin Yun dengan campuran kecemburuan dan penyesalan di mata mereka. Terima kasih, guru sekte. Coba saya lihat. Kata Lin Yun sambil dengan tenang mengamati pilihannya. Sementara semua orang terpana oleh keputusannya, kenyataannya adalah bahwa pikiran bahwa dia mungkin menyinggung perasaan seorang murid dalam dengan menantang mereka bahkan tidak terlintas dalam benak Lin Yun. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menguji seberapa kuat pencapaian tahap ke-7 dari jalan bela diri yang telah membuatnya dan itu akan memberinya gambaran seperti apa kompetisinya di masa depan.
Selain itu, dia baru saja menjadi seorang murid dalam, jadi kekalahan di sini tidak akan berpengaruh apa-apa pada peringkatnya. Tapi jika dengan keajaiban dia menang, dia akan mendapatkan peningkatan besar pada peringkatnya. Saat Lin Yun mencari lawan yang cocok, tatapannya tak terelakkan mendarat pada Su Xiao. Sesuatu yang jauh di dalam hatinya berdebar, dan dia menyadari ini adalah pertama kalinya mereka saling memandang dengan setara. Untuk sesaat, dia mempertimbangkan untuk memilihnya hanya untuk melihat apakah itu akan membawa perubahan pada karakteristik, ekspresi tanpa emosi yang dia kenakan. Lin Yun tertawa kecil pada dirinya sendiri karena memikirkan hal itu dan mengalihkan perhatiannya lebih jauh. Kakak senior, pada akhirnya, saya ingin mencari bimbingan dari Anda. Itu kakak senior Ma Tianyi. Seseorang di kerumunan meraung. Lin Yun memilih kakak senior Ma Tianyi. Kultivasinya sudah berada pada tahap ke-8 dari jalan bela diri. Dan dia telah mencapai penguasaan yang lebih besar dari pedang badai Valet. Dari semua murid dalam, mengapa budak pedang itu harus memilihku? Apakah dia pikir aku lemah? Ma Tianyi berpikir dalam hati saat matanya mulai berkedut. Memaksa dirinya untuk tetap tenang di depan guru sekte, Ma Tianyi menjawab, tolong. Swiss. Dengan itu, kedua petarung itu melompat dari platform atas dan mendarat di atas panggung. Suara Ma Tianyi dingin saat dia memelototi Lin Yun dan berkata, saya tidak tahu mengapa Anda memilih saya, tapi saya yakin sekali akan membuat Anda menyesal. Jika itu tujuanmu, kamu hanya membuat dirimu sendiri kecewa. Saya mencoba untuk tidak membuat keputusan yang akan saya sesali. Kau bisa memulai, jawab Lin Yun dengan tenang. Terserah kau saja, Ses Xiang. Ketika Ma Tianyi mencabut pedangnya, seluruh aura tahap ke-8 dilepaskan. Bersamaan dengan itu, aura pedang yang luar biasa datang menghantam panggung. Kekuatan naga harimau. Aura Lin Yun melonjak saat dia mendorong dirinya sendiri ke depan. Bahkan dengan kultivasinya di tahap ke-7 dari jalur bela diri dan kekuatan naga harimau yang memberdayakan dia, momentumnya hampir tidak bisa menandingi Ma Tianyi. Dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tetapi perbedaannya tidak terlalu besar sehingga dia tidak bisa melakukan perlawanan. Saat dia mendekat, Ma Tianyi meraung, menyelimuti dirinya dengan semburan angin, dan menerjang dengan pedangnya. Cepat. Didukung oleh kultivasinya, pedang badai kekerasan benar-benar menakutkan. Lin Yun mulai melakukan pedang angin mengalir sebagai reaksi. Dalam ruang hampa, pedang angin mengalir berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dengan pedang badai yang kejam. Tapi kultivasi Ma Tianyi lebih dari sekadar menutupi kekurangannya. Kesenjangan di antara mereka terlihat jelas. Zhou Yun hampir tidak bisa mengimbangi pedang angin mengalir milik Lin Yun, tapi melawan Ma Tianyi dia hampir tidak punya kesempatan untuk menampilkannya. Dibutuhkan semua yang dimiliki Lin Yun hanya untuk bertahan dari serangan gencar. Dia merasa seperti perahu dayung yang tersesat di lautan saat badai, mati-matian berusaha untuk tetap bertahan. Keduanya tidak menahan apapun, dan pertukaran mereka yang mematikan membuat mereka yang menonton berada di ujung kursi mereka. Hu Zifeng tersenyum masam saat dia melihat Ma Tianyi memojokkan Lin Yun. Jika Lin Yun gagal dalam tantangan ini, itu akan mengukuhkan reputasinya sebagai murid luar terkuat menjadi legenda. Bai Yufan menghela nafas dalam hati. Lin Yun bahkan tidak bisa membalas Ma Tianyi. Dia memiliki harapan yang tinggi untuk masa depan Lin Yun, tapi perbedaan di antara mereka saat ini terlalu besar. Pada saat ini, Wang Ning mencibir, aku tidak tahu mengapa Ma Tianyi bersikap lunak pada budak pedang. Jika itu aku di luar sana, aku akan melumpuhkan tikus itu dalam 3 gerakan. Seperti yang saya duga, semua kemenangan itu jatuh ke kepalanya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia setara dengan Hu Zifeng? Di atas panggung, tekad pantang menyerah Lin Yun terlihat jelas dalam ekspresinya. Kegembiraan berkobar di matanya. Dia telah memilih lawan yang sempurna. Keahlian Ma Tianyi mengeksploitasi kelemahan yang bahkan tidak diketahui oleh Lin Yun. Lin Yun bisa merasakan pemahamannya akan pedang angin mengalir berkembang dengan cepat. Pada akhirnya, dia harus cukup berani untuk bertarung untuk melakukan perbaikan. Jika dia tidak bertarung dengan Ma Tianyi, bagaimana dia bisa memahami betapa kuatnya tahap ke-8 dari jalan bela diri? Setengah jam kemudian, Lin Yun penuh dengan luka. Meskipun semuanya dangkal, itu masih membuatnya terlihat mengerikan. Pakaiannya diwarnai dengan darahnya sendiri saat Lin Yun nyaris tidak bisa bertahan saat dia mengertakkan gigi. Ketika Ma Tianyi melihat ekspresi pantang menyerah di wajah Lin Yun, kemarahannya perlahan meledak. Budak pedang ini tidak menyerah. Meskipun mengetahui bahwa dia tidak memiliki kesempatan, budak pedang ini masih bertahan. Apakah dia mencoba mempermalukannya? Setiap pedang yang dia lemparkan,
Ma Tianyi bisa merasakan ejekan di mata murid-murid batin lainnya tumbuh. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua telah bertukar lebih dari 100 jurus. Di atas peron, ejekan di mata para murid batin perlahan-lahan berubah menjadi keterkejutan. Sedangkan untuk murid luar, mereka sangat terkejut. Bukankah Lin Yun sedikit terlalu kuat? Meskipun Lin Yun berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sejak awal, dia telah bertahan selama lebih dari 100 jurus. Kaulah yang memaksaku. Ma Tianyi memiliki jejak kemarahan di matanya ketika dia melihat bahwa Lin Yun tidak turun setelah sekian lama. Gemerisik. Dalam sepersekian detik, aura pedang yang meresap dari Ma Tianyi tumbuh saat dia membalik pergelangan tangannya. Pada saat berikutnya, dia menikam total 81 pedang saat angin kencang bertiup dari segala arah dan menyelimuti Lin Yun. Tidak ada titik buta dalam serangannya, dan itu adalah jurus ofensif dari pedang badai kekerasan, angin omnidirectional. Bayangan reflektif. Lin Yun membalas dengan jurus ofensif dari pedang angin mengalir dengan ekspresi serius. Dentang, dentang, dentang. Untuk sesaat, panggung terkubur dalam bayangan pedang. Puff. Setelah pedang-pedang itu beradu, hasilnya pun segera terungkap. Saat Lin Yun memuntahkan darah dari mulutnya, dia terhuyung-huyung untuk menjaga pijakannya setelah dia kembali ke tanah. Di atas panggung, Bai Tianming mengerutkan alisnya saat dia bisa merasakan niat membunuh yang menakutkan dalam momen singkat itu. Namun, niat membunuh itu dengan cepat lenyap, jadi tidak ada orang lain yang merasakannya selain dia. Ma Tianyi masih berdiri tanpa ekspresi di wajahnya saat darah menetes dari tangan yang dia gunakan untuk memegang pedangnya. Menetes. Menetes. Sekelilingnya hening, hanya suara darah yang menetes ke tanah yang bergema di telinga semua orang. Ini adalah pertama kalinya Ma Tianyi terluka dalam pertarungannya melawan Lin Yun. Tapi siapapun bisa tahu siapa yang lebih terluka di antara keduanya. Kamu sudah kalah. Ma Tianyi berbicara dengan lembut sambil menatap Lin Yun, yang sedang berjuang untuk tetap berdiri. Lin Yun bahkan tidak punya waktu untuk menyeka darah di bibirnya saat dia menopang dirinya sendiri dengan pedangnya dan mengeluarkan senyuman memilukan, mengapa kau begitu yakin bahwa aku telah kalah? Lagi pula, aku masih memegang pedangku. Tapi saya tidak berpikir bahwa Anda memiliki peluang untuk mengalahkan saya. Ma Tianyi tersenyum mengejek. Lin Yun bahkan tidak bisa berdiri tegak di tanah, jadi bagaimana dia bisa terus bertarung? Memang, aku mungkin tampak kasar untuk menantangmu dengan identitasku sebelumnya sebagai budak pedang. Tapi tidak ada yang pasti, dan siapa yang bisa memprediksi masa depan? Ada banyak masa depan yang tidak dapat diprediksi dalam hidup, dan aku masih memiliki satu jurus dalam diriku. Tolong, berikan saya bimbingan Anda. Saat angin sepoi-sepoi meniup rambut Lin Yun, wajahnya yang kehabisan darah masih tampak pantang menyerah. Beberapa saat yang lalu, Lin Yun masih hampir tidak bisa berdiri, dan di saat berikutnya, kekuatan harimau yang menakjubkan meledak dari tubuhnya. Itu seperti harimau yang mengaum ke arah langit, dan pada saat ini, pedang Lin Yun bergerak. Auranya adalah aura harimau yang ganas, tetapi secara bertahap dipandu oleh pedang pemakaman bunga, dan dua aura yang kontras mulai menyatu di bawah serangannya. Ketika Ma Tianyi melihat pemandangan ini, dia memiliki sedikit keterkejutan melalui ekspresinya yang menghina ketika dia tiba-tiba merasakan aura menakutkan yang datang dari Lin Yun. Aura itu mewakili ambisi yang tak terpuaskan dan kemarahan yang meluap-luap. Pada saat ini, Lin Yun seperti iblis yang datang dari neraka. Tapi ketika dia bergerak, yang dia lihat hanyalah sekuntum bunga, sekuntum mawar di ujung pedang Lin Yun. Di saat berikutnya, aura pedang tak terbatas tiba-tiba meledak dari ujung pedang Lin Yun. Di mana bunganya mekar? Wujudkan harimau, cium bau mawar.